Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Lebong, yang terhormat Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong, yang saya hormati saudara-saudara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lebong, yang saya hormati saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, yang saya hormati para staf ahli bupati, para asisten kepala dinas, kepala badan, inspektur, sekretaris DPRD, kepala bagian, camat, kepala bidang. Yang saya hormati Direktur BUMN dan BUMD, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Ketua GOW, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Ketua Persatuan Istri-Istri Anggota DPRD, Ibu Adiaksa Dharma Karini, Ibu Bayangkari Kabupaten Lebong. Yang saya hormati saudara-saudaraku insan pers, baik media cetak maupun media elektronik. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan, rahmat dan ridhonya kita semua masih diberi nikmat kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, negara, dan daerah yang kita cintai ini. Kita juga bersyukur pada hari ini dapat berkesempatan hadir di tempat ini dalam rangkaian acara rapat paripurna jawaban eksekutif atas pandangan umum praksi terhadap nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pengelolaan pasar. Seiring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raganya untuk keselamatan dan kebahagiaan seluruh umat, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat nantinya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya selaku Wakil Bupati ingin menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong pada sidang paripurna Kabupaten Lebong tanggal 12 Juli 2023 terhadap nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pengelolaan pasar yang telah kami sampaikan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pandangan umum yang telah disampaikan oleh Saudara Pip Haryono dari fraksi Partai Amanat Nasional mengenai sumber-sumber pendapatan alternatif yang perlu digali secara kreatif dan inovatif, Dewan yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa untuk sumber-sumber pendapatan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
yang mana pemerintahan daerah Kabupaten Lebong telah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah ke DPRD Kabupaten Lebong. Maka kami akan selalu berupaya menggali potensi pendapatan dari setiap sumber pendapatan, baik dari pendapatan transfer maupun pendapatan asli daerah, tentunya berpedoman pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya, mengenai pandangan umum tentang Raperda Pengelolaan Pasar, dapat kami sampaikan bahwa peraturan daerah pengelolaan pasar yang baik dan tepat dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, memberikan perlindungan kepada konsumen, meningkatkan aksesibilitas, mendorong investasi, dan membangun kerjasama dengan pihak eksternal. Semua ini akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian suatu wilayah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, pandangan umum yang telah disampaikan oleh Saudari Yeni Herdianti Espus dari Fraksi Nasional Demokrat Nasdem. Dari saran fraksi Nasdem untuk pemerintahan daerah agar pemerintah Kabupaten Lebong diharapkan lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan, dan memperdayakan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran tersebut. Tentunya pemerintah daerah selalu melakukan upaya untuk menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Lebong dan dilakukan secara komprehensif. Salah satu contoh bersama ini kami ajukan Raperda Pengelolaan Pasar, Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperda Pembentukan Perumda Perberasan. Hal tersebut adalah beberapa upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi pemanfaatan aset-aset yang ada dan mengharapkan dividen atau keuntungan dari perumda tersebut. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Lebong melalui perjanjian kerjasama dalam salah satu upaya untuk mengoptimalkan penagihan pajak dan retribusi daerah melalui pendampingan hukum. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mengenai pandangan umum yang disampaikan oleh Saudara Ronald Reagan Essos dari fraksi PKB mengenai perlunya naskah akademik dalam penyusunan Raperda, dapat kami jelaskan bahwa naskah akademik sangat berperan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik memuat beberapa hal penting, yaitu tujuan dibentuknya Raperda, pembahasan tentang apa yang akan diatur, memperhatikan faktor berjalannya Raperda, dan rujukan. Untuk Raperda tentang pengelolaan pasar yang telah kami ajukan, naskah akademik telah selesai disusun dan telah disampaikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, pandangan umum yang telah disampaikan oleh Saudari Asniwati dari fraksi Demokrat mengenai tidak tercapainya target pendapatan tahun anggaran 2022 khususnya di sektor pendapatan asli daerah, dapat kami sampaikan bahwa pendapatan asli daerah terbagi menjadi 4 sektor, yaitu 1. Pajak daerah dari target 6.928.760.804 rupiah terrealisasi sebesar 7.104.430.053 rupiah atau sebesar 103,36%. 2. Restribusi daerah dari target
658 miliar 400 juta atau sebesar 103%. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 miliar 965 juta 503.318,53 rupiah terrealisasi 100%. 4. Lain-lain PAD yang sah dari target 12 miliar 85 juta 805.304 rupiah terrealisasi 7 miliar 102.492.654,50 rupiah atau sebesar 58,7%. Yang mana lain-lain PAD yang sah yang tidak memenuhi target ini mempengaruhi salah satunya dari sektor target pengembalian kelebihan pembayaran dan tuntutan ganti rugi yang tidak sesuai realisasinya dengan yang ditargetkan atau asumsi penerimaannya di tahun anggaran 2022. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga apa yang disampaikan oleh fraksi Demokrat untuk penggunaan aplikasi online, bahwa pemerintahan Kabupaten Lebong sudah menggunakan aplikasi perpajakan yang berbasis website atau online yang terintegrasi secara host to host ke instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional dan kanal pembayaran di perbankan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pandangan umum yang telah disampaikan oleh Saudara Pipit Irianto dari fraksi Perindo mengenai masukan dan saran mengenai pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD, mengenai evaluasi terkait efisiensi input dan output program MT2, dan mengenai penyuluhan kebijakan terhadap kasus pelecehan yang terjadi. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat, bahwa pemerintah daerah telah berupaya melakukan sosialisasi dalam rangka menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, untuk input pelaksanaan program MT2, pemerintah daerah akan berkolaborasi dengan provinsi dan Kementerian Pertanian dalam hal penyediaan sarana produksi, sehingga diharapkan output kegiatan akan lebih luas dan peningkatan produksi yang lebih tinggi. Sedangkan untuk kopi dan karet, kami dari Dinas Pertanian dan Perikanan pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan pembeku getah karet atau latex dengan luasan 777,95 hektar bersumber dari kegiatan APBN, dan pada tahun 2022 juga telah dilaksanakan kegiatan pembangunan alat pasca panen komoditas kopi di mana daerah sasaran berada di Kecamatan Topos, terdiri dari bangunan solar dryer, heller, alat pemecah kopi dan gudang. Dan juga di tahun 2023 telah kami anggarkan 3.335 bibit kopi Edling unggul dengan anggaran 78.372.500 rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, mengenai pandangan umum yang disampaikan oleh Saudara Ramachandra SH dari fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat, dapat kami sampaikan bahwa terhadap kemungkinan penyesuaian dan pengurangan dana transfer pusat, program-program pembangunan yang masih menggantungkan sepenuhnya pada dana transfer tersebut sudah ditentukan skema pendanaannya dari pemerintah pusat. Keberlangsungan pelaksanaan program-program yang terlaksana yang dibiayai oleh pusat harus dapat dilaporkan tepat waktu
agar tidak terjadi pengurangan atau penyesuaian penyaluran dana, mengingat pemerintah pusat telah mengeluarkan pola penyaluran yang telah tersinkronisasi antar kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat diakomodir oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menyiapkan dan menyusun rencana program kegiatan tersebut dalam bentuk proposal dan disampaikan ke kementerian terkait yang telah dilengkapi dengan dokumen perencanaan. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lebong telah memenuhi terhadap penganggaran belanja wajib dengan rincian sebagai berikut. 1. Alokasi fungsi pendidikan telah dialokasikan sebesar 20,04% dari yang diatur oleh undang-undang sebesar 20% dengan realisasi sebesar 20,43% atau 130.601.580.590 rupiah. 2. Alokasi fungsi kesehatan telah dialokasikan sebesar 20,56% yang diatur oleh undang-undang sebesar 10% dengan realisasi sebesar 21,21% atau 101.620.126.017 rupiah. 3. Alokasi urusan wajib berdasarkan perundang-undangan telah dialokasikan pada 2 OPD, yaitu pada Inspektorat sebesar 5.069.916.861 rupiah dan pada OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 5.153.857.215 rupiah dari yang diatur oleh undang-undang sebesar 1,24% dari total belanja sebesar 1,42%. Jaringan air minum dari alokasi sebesar 2.500.000.000 rupiah terrealisasi sebesar 2.490.000.000 atau 99,40%. 4. Untuk realisasi dana desa dan ADD dengan alokasi sebesar 110.198.298.050 rupiah dengan realisasi sebesar 99,83%. Selanjutnya, tantangan dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. 1. DAU yang bersifat dinamis yang berpengaruh terhadap likuiditas kas daerah yang sewaktu dapat disesuaikan pagunya oleh pemerintah pusat. 2. Kebutuhan belanja publik yang selalu meningkat namun belum disertai dengan peningkatan penerimaan daerah yang signifikan serta kewajiban-kewajiban belanja lainnya di luar jalur mandatory spending yang wajib dialokasikan pemerintah daerah pada tahun 2022. Ada satu lagi inovasi bahwa setiap SKPD wajib melakukan input data melalui aplikasi SIPD Kemendagri yang menggunakan jaringan internet, sedangkan kemampuan jangkauan jaringan yang ada di Kabupaten Lebong belum mampu untuk melaksanakannya. Saudara Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, demikianlah jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dan Raperda tentang pengelolaan pasar. Kiranya Raperda yang telah kami ajukan ini dapat dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Lebong. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lebong, Kopli Ansori.